Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama-tama, saya meminta teman-teman untuk on cam terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, walaupun di Zoom tapi tidak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini kan ada anggota baru ya, tapi belum pada kenal juga mungkin dari teman yang lainnya. Jadi pertama-tama kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu deh. Di sesi 2 ini anggotanya kan pada baru-baru ya. Nah, saya persilakan untuk kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan mau siapa dulu, dari nama panggilan ataupun asal sekolah, atau sekarang berkuliah di mana atau asalnya dari mana, silakan. Kan ada pepatah tuh mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh dari Izin masuk. Ya. Izin perkenalkan diri. Mumpung sinyalnya lagi bagus, soalnya nanti takut lup-lup ya Teh. Ya, oke, silakan Teh. Perkenalkan, nama saya Wipa Fauzia, asal saya dari Pangandaran. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan dan konseling. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya. Izin masuk. Ya, silakan Teh. Perkenalkan ya, nama saya Nisa Nur Cahyani. Saya orang Ciamis, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Izin masuk. Ya, silakan Teh. Perkenalkan, nama saya Endaliawati, asal dari Tangerang, berkuliah di Stikes Keperawatan. Prodi S1 Keperawatan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Rifa, izin memperkenalkan diri. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauzia Auni. Saya berasal dari Banjarsari. Sekarang kuliah di Universitas Bakti Tunas Husada, jurusan Analis Kesehatan. Terima kasih. Banget. Selanjutnya. Izin memperkenalkan diri Teh. Oh iya, mau siapa dulu nih? Saya dulu deh. Iya, sok, silakan. Perkenalkan, nama saya Aula Fajrianto, asal Tasikmalaya. Sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, baik. Selanjutnya. Izin masuk untuk Ya. memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Megayati, biasa dipanggil Ega, asal dari Banjarsari, Ciamis, kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, jurusan PGSD. Oke. Selanjutnya, satu orang lagi. Dua ya? Izin masuk. Ya, silakan.
Perkenalkan, nama saya Anissa Isma Zahra, asal dari Ciamis, kuliah di Universitas Galuh, jurusan Pendidikan Matematika. Oke, selanjutnya Tadi jurusannya Nisa belum ya? Teteh belum ya jurusan? Aku teh Ya, Teteh jurusannya belum pada tahu kan? oh iya, silakan Teteh jurusan apa nih? Teteh jurusan kebetulan ngambil 2 prodi. Yang Iya, pertama Bang. psikoterapi sama guru Oke, hebat guru PAUD. berprodi. Pusing nggak Teh? Ngambil 2 Pusing banget. jurusan. Oke, selanjutnya dari TMB belum ya? Perkenalkan, nama saya Indri Sanil Zahra, asal dari Garut. Sekarang saya melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan Bimbingan dan Konseling. Oke, baik. Semuanya sudah memperkenalkan diri ya. Sekarang udah pada saling kenal ya. Nah, untuk selanjutnya, di sini berhubung ada anggota baru, pasti belum tahu atau mungkin udah pernah melakukan sesi konseling kelompok. Mungkin dari teman-teman yang anggota baru, gimana? Ada yang udah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Belum pernah Teh. Belum, oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya, konseling kelompok itu apa sih? Nah, konseling kelompok teh yaitu upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah klien. Nah, konseling kelompok ini merupakan suatu bentuk layanan yang dilakukan konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian dari fungsi ini teh melibatkan saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Kemudian di sini ada asas-asasnya ya. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman sekalian tidak usah takut ada kebocoran ataupun hal khawatir yang lainnya karena ini berasaskan kerahasiaan. Nah, segala sesuatu yang nanti kita akan dibicarakan itu bersifat rahasia ya. Jadi orang lain tidak boleh tahu atau tidak boleh mengetahuinya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini baik dari kehadiran teman-teman, pendapat, kemudian usulan atau tanggapan dari anggota kelompok harus bersifat sukarela atau tidak ada tanpa keterpaksaan. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini sangat penting ya, karena kalau misalkan tidak ada asas keterbukaan, mungkin akan menghambat ya, ada keraguan yang lainnya. Karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka akan terdapat keraguan dan kekhawatiran dari anggota yang lainnya. Kemudian ada asas kegiatan, di mana hasil layanan konseling kelompok ini tidak akan berarti bila klien yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Yang dimaksud ini adalah penyelesaian masalahnya ya. Kemudian ada asas kenormatifan, yang dimana setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya, maka anggota lain harus mempersilahkannya terlebih dahulu, atau dengan kata lain tidak ada yang berebut ya. Nah, kemudian ada asas kekinian. Di asas kekinian ini dibahas dalam kegiatan kelompok yang harus bersifat sekarang ya. Jadi permasalahannya teh yang sedang kalian alami sekarang gitu, bukan permasalahan yang lalu-lalu gitu. Jadi intinya yang permasalahan yang sekarang dialami. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Jika tidak ada, kita langsung mulai saja ya. Nah, di sesi 2 ini kan bagian teknis saya untuk menceritakan permasalahannya. Nah, jadi permasalahan apa nih yang Tenisa alami sekarang? Boleh diceritakan, Teh? Halo, Tenisa.
Halo. Bentar dulu. Oke, silahkan. Masih mana ya? Ini lupa. Teteh kan permasalahannya yaitu belum bisa membagi waktu antara kerja sama kuliah. Suaranya ini enggak jelas atau Iya, Teh, sangat jelas. jelas? Oke, iya. Jadi gini kan, Teteh kan kuliah juga ya, kuliah di Cirebon. Sedangkan kerjanya di Ciamis. Iya. Permasalahannya tuh gini. Di saat apa sih ya? Ada kuliah offline tuh. Kan Teteh kebetulan ngambil 2 jurusan ya. Iya. Nah, jadi bingung gitu membagi waktu antara kerja sama kuliah. Kebetulan kan saya anak pertama juga ya. Yang Iya. apa sih nyari uang tuh nggak gampang. Terus nggak pernah minta apa sih nggak pernah minta ke orang tua. Soalnya kan anak pertama malu kemungkinan ya. Jadi milih kerja kan kebetulan sekarang kuliahnya online. Nah, kadang tuh ada satu doang dosen yang offline. Jadi bingung kalau mau izin kerja tuh nggak enak, izin terus. Terus kalau nggak masuk kuliah juga nggak enak juga ke dosen tuh ya. Kadang capek juga sih, soalnya kan kalau ke Cirebon juga suka pulang pergi tuh. Kadang kalau misalnya berangkat tuh jam 6 subuh, nyampe Iya. Cirebon tuh kadang jam 9 kan 4 jam naik motor kebetulan. Terus kuliah tuh beres jam 12, jam satunya udah pulang, udah harus pulang lagi ke Ciamis tuh. Nah, jadi permasalahannya tuh ya bingung antara membagi waktu kerja sama kuliah. Soalnya kan kerja juga nggak bakalan resign. Soalnya kan kita juga butuh uang gitu buat jajan gitu, buat pulang pergi ke Cirebon kayak gitu mungkin Tip. Oh, ya oke. Jadi intinya dari permasalahan yang Vanessa hadapi sekarang itu, Vanessa belum bisa membagi waktu antara kerja ataupun kuliah. Karena kalau misalkan resign juga nggak enak juga, karena ya mungkin emang butuh juga ya buat tambah-tambah uang jajan gitu kalau misalkan resign kerja. Nah, kalaupun di kuliah juga kan Vanessa eh, sangat repot ya karena mengambil 2 jurusan gitu. Iya, kebetulan repot banget. Iya, oke. Dapat bisa dipahami ya teman-teman dari permasalahannya Vanessa. Nah, sekarang saya meminta saran atau mungkin dari teman-teman ada solusi nih dari permasalahan Vanessa. Saya persilahkan. Atau mungkin ingin bertanya kepada Vanessa. Itu Rip, ada yang anak ACC katanya. Oh iya, biarin aja teh. Ini udah cukup kok.
Silakan kepada teman-teman. Silakan kepada teman-teman untuk menanggapi permasalahan dari Tanisa. Oke, izin bertanya ya, untuk Tanisa. Kan Tanisa tuh ngambil 2 jurusan ya di univ yang sama Iya. atau Maaf, putus-putus sinyalnya. halo? Ada. Coba ulang Jelas tadi nggak? pertanyaannya. Coba ulang lagi tadi, enggak putus-putus soalnya di sini hujan gede, lagi hujan. Oh iya. Kan Tanisa tuh ngambil 2 jurusan ya? Iya. Itu teh di Terus, di univ yang sama. iya di kampus yang sama. Oh. Nah, pertanyaannya, alasan Teteh ngambil 2 jurusan itu kenapa? Kan kalau satu jurusan juga aku kayaknya berat gitu. Ini sekaligus 2 gitu. Pasti cukup Gimana? beratnya lebih-lebih gitu. Alasannya kenapa? Ini Itu tuh sih. harus dijelasin dari awal, soalnya panjang banget. Gak apa-apa Ya nih. intinya aja Teh. Kenapa? Ya udah gini nih. Intinya tuh, Tete kan masuk UMC tuh karena beasiswa. Nah, 2 jurusan itu tuntutan dari beasiswa. Gitu. Oh, jadi mau nggak mau Teteh tuh harus ngambil 2 jurusan gitu. Ya, itu. Benar. Oh. Wah, hebat ya. Ambil 1 jurusan aja udah pusing gitu. Iya. Ini Jadi 2 lumayan gitu kan. Iya, 2. ngajoak we otak teh. Jangan. Mami diseriuskeun mah. Iya. Kalau aku izin bertanya ya Teh. Boleh ya? Nah, itu kan dalam satu prodi. Apakah pembelajarannya itu sama mata kuliahnya atau beda-beda? Atau emang disatuin apa gimana tuh? Enggak. Jadi kan kita teteh ya fakultasnya kan berbeda. Yang satu mah fakultas agama Islam, yang satu lagi kan fakultas ilmu keguruan dan mana sih? Ilmu pendidikan. Nah, guru intinya ya FKIP. Oh iya, oke. Dosennya beda, terus mata kuliahnya pun beda. Kadang suka bentrok pas di apa sih dikasih tahu dari TU, suka bentrok ya. Cuma kita bilang lagi ke pihak TU kalau si hari tersebut tuh bentrok sama jurusan yang satu lagi. Jadi kan 1 minggu tuh full, 1 minggu kuliah tuh full banget kan. Nah, dari Senin nyampe hari apa sih? Hari Selasa ya? TP TP Selasa. Selasa, Senin Selasa tuh jurusan TP yang semisal kayak psikolog tuh nyampe nyampe sore itu Senin Selasa, terus Rabu Kamis Jumatnya itu yang FKIP nyampe sore juga gitu. Wah, iya, oke. Jadi sibuk banget ya. Iya, kita juga kalau ujian tuh ya orang-orang mah 1 minggu itu 1 prodi, kita mah 1 minggu tuh 2 prodi. Oke, baik. Apa dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ngasih saran atau solusi pada Tenisa nih dalam permasalahannya? Tenisa bingung nih untuk membagi waktunya. Boleh bertanya.
Ayo silakan teman-teman. Teman-teman yang lain pada kemana nih? Izin bertanya lagi boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh, Teh. Silakan. Kan itu tuh 2 jurusan ya. Nah, prospek kerjanya tuh nanti gimana gitu kan? Ada 2, pilih salah satu atau gimana? Kalau pilih salah satu berarti yang harus dikorbanin satu tuh. Itu gimana? Ya, Jadi pakai yang satu kan? pertanyaannya? Ya nanti prospek kerjanya itu teteh ke arah yang mana gitu? Atau teteh milih atau Mungkin, gimana? ya mungkin pertanyaan dari Teh Rita, maksudnya Teh nanti kerjanya gimana gitu kan itu ada 2 jurusan. Nah nanti yang akan Teh pilih itu ijazah yang mana gitu kan 2 prodi ya. Mungkin seperti itu ya Teh Rita. Iya, nah nanti prospek kerjanya gimana? Ya, izin jawab ya. Kita kan skripsi 2, otomatis kan ijazah juga 2. Terus kemungkinan ya saya sendiri, Teteh sendiri nanti bakalan pilih yang terjun ke psikolog. Soalnya kan kalau TK tuh ya Teteh pernah dulu pas 2018 tuh pernah ngajar TK. Jadi kayak gimana ya? Udah pernah gitu. Jadi pengen yang belum pernah dicoba mungkin ke psikolog kayak gitu. Udah paham belum, Rifa? Oh iya teh, berarti yang PAUD itu nggak Mungkin kepake lebih ya teh? terpaku ke jurusan FAI. Maksudnya tasawuf. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau ngasih saran juga nih. Silakan. Iya Teh, gimana? Suaranya kecil banget Teh. Bentar. Oke, sok. Berhubung ini waktunya 9 menit lagi, nanti masuk lagi ya kalau misalkan waktunya tidak mencukupi. Oke, silakan deh. Untuk mempersingkat waktu. Sekarang kedengeran nggak? Masih kecil Halo, Teh? cek. Ya, ada. Kan tadi kan yang jadi permasalahan tuh apa kayak membagi waktu antara kuliah sama kerja kan ya? Iya, betul. Iya bukan? Ya Iya, kalau kerjanya tuh itu teteh di Banjarsari atau di Cirebon juga tadi teh? kebetulan kerja di Banjarsari. Oh iya, mungkin ini kayak apa ya saran bukan saran iyalah gitu. Kan teteh kan ngambil kuliahnya kan itu kan yang menjadi tuntutan beasiswa kan jadi 2 prodi kan yang diambil. Terus teteh kerjanya di Banjarsari. Nah mungkin kalau dari saya ya gimana ya? Jadi teteh mungkin bisa apa ya ngambil kerjanya milih di yang Cirebon aja mungkin. Jadi kalau ini Ketang, teteh kuliahnya online Ketang ya? Iya, Apa ada offline juga? masalahnya tuh Katanya kayak kan gitu. tadi ada offline juga kan? Offline cuma 1 doang gitu loh. Ya, jadi maksud aku Itu gini, juga nggak tiap hari. oh, jadi maksud aku kan tadi kan katanya ada yang offline juga, jadi kan harus ke Cirebon juga. Jadi mungkin bisa nyari kerja juga yang di daerah Cirebon juga gitu, yang dekat kampus gitu. Mungkin gitu. Ya, Teh. Ya. Makasih. Ya, sarannya diterima. Ya, bagaimana Teh Nisa? Iya. Ada Soalnya tanggapan? tuh nyari kerjaan di Cirebon susah ya. Oh iya. Ya mungkin maksud Susah banget. Siti Mega juga biar tidak bolak-balik juga mungkin biar nggak capek di jalan kan lumayan tuh kan tadi
berapa jam? 4 jam ya? 4 jam. Iya. Mungkin dari teman-teman Iya, yang udah pernah nyoba nyari kerjaan juga di Cirebon, cuma belum nemu-nemu gitu. Mungkin mau, belum saatnya bernya. ya mungkin bisa jadi. Kalau misalkan sampai sekarang masih nyari-nyari kerja juga. Sama siapa? Gimana? Kalau sampai sekarang masih nyari-nyari juga. Apa Nyari. ya oke. Ya, kebetulan tuh ya, kalau misalnya tuh gini, kalau udah nyari tuh nemu gitu ya, Ya, nemu di Cirebon tuh. Kedenger nggak suaranya? kedengar Mas. Nah, udah nemu di Cirebon tuh gini. Nanti tuh di saat kita ada kuliah Offline. offline, takutnya tuh bos kita tuh nggak ngizinin gitu. Ya, Meskipun itu cuma 1 hari doang. Bingungnya tuh di situ, ya Allah. oke baik. Teman-teman Tenisa masih bingung nih. Apa ada saran yang lain dari teman-teman atau mungkin ingin bertanya? Silakan. Saya persilakan. Ripa, Ya, kalau menurut aku sih, eh, kalau emang misal dapat kerja di Cirebon nih, nah Tenisa tuh sebelumnya bilang dulu ke bosnya bahwa Tenisa tuh kuliah sambil kerja apa bisa gitu. Mungkin sama bosnya kalau misalkan teknisanya bilang gitu, mungkin dapat keringanan gitu dari bosnya. Jadi bilang dulu sebelum apa kerja ke si bosnya gitu. Kalau menurut aku. Jadi kalau nanti uh, Tenisa ada offline kuliah, jadi si bosnya tuh udah tahu bahwa Tenisa tuh kuliah sambil kerja gitu. Jadi nggak akan kayak ragu lagi bilang ke si bosnya kalau mau izin kuliah. Gitu. Bisa diterima sarannya, Rip. Bisa. Nantilah, belum nyari lagi sih sekarang. Susah banget yakin kalau di kota orang tuh nyari kerjaan. ya oke. Sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah bos Teteh sebelumnya udah tahu kalau Teteh ini kerja sambil kuliah? Gimana? Ya, saya bertanya sebelumnya apakah bos Teteh tahu bahwa Teteh ini kerja sambil kuliah? Tahu? Terus bagaimana tanggapan beliau? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya tuh nanti kalau emang udah offline semuanya, misal tuh udah offline semua dosen, ya boleh. Nanti kan resign juga gitu. Nanti kita nyari karyawan baru gitu kan. Sekarang mah offline-nya kan cuma satu orang doang. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Yang penting bilang aja ke bosnya kita izin gitu buat kuliah. Oh iya, oke. Baik. Apa dari teman-teman yang lain juga mau ngasih sarannya nih atau solusi ke Teh bisa atau mungkin bertanya ke hal yang lainnya juga? Silakan.
Itu siapa yang bersuara? Bubun. Heeh. Mimpin rapat ah. Masuk ah. Izin bertanya Teh. Ya, silakan. Teteh kan yang tadi Teteh siapa ya? Yang tadi kan kuliah sambil bekerja. Nah itu cara membagi waktunya sih tipsnya gimana itu Teteh kesulitan tidak membagi waktunya. Tipsnya supaya kuliah tidak ketinggalan dan juga kerja berjalan dengan lancar gitu. Ini tuh siapa yang bertanya tadi? Wifa. Oh, masih Rifa. Wifa. Tipsnya ya. Tipsnya di mana kita ada Zoom online. Ya, kita sambil Zoom, kerja sambil Zoom kan Teteh kerja di apotek, kebetulan emang nggak repot-repot banget kan. Terus kita kuliah tetap kan karena online. Zoom kadang kadang ditinggal. Soalnya kan tahu lah ya kalau kuliah online tuh sangat membosankan. Jadinya kadang suka HP di mana, orang di mana kayak gitu. Terus di mana ada tugas kuliah, dikerjainnya pada malam hari kayak gitu. Kalau Teteh sendiri. Oh iya Teh. Itu kan kalau misalkan online bisa membagi waktunya kan dengan cara seperti itu. Kalau misalkan ada offline gitu, Teteh izin ke bosnya buat kuliah offline gitu. Ya, kebetulan sekarang kan izin. Kemarin tadi pagi izinnya. Kebetulan besok ada acara kampus Senin. Kebetulan tadi pagi Teteh bilang ke bos izin buat nggak masuk 2 hari karena ada acara kampus. Oh ya, makasih ya Teh. Udah dijawab. Ya, sama-sama. Oke. Halo teman-teman. Hai, Nih, Kanisa, halo. Halo Kanisa. Masih ada di tempat? Ya, hadir. Oke. Di sini mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah jam kerja Teteh ini teratur atau tidak? Teratur sih. Misalkan, Soalnya gimana Teh? dibagi sip, Itu? bagi 2 sip. Oh, 2 shift. Oke. Mungkin kalau misalkan tips dari saya ya, kuliah sambil kerja kan emang yang mudah ya. Nah, yang pertama-tama itu fokus dan sungguh-sungguh. Sejak awal kan seorang mahasiswa harus memiliki pemikiran bahwa kuliah sambil kerja teh bukan hal yang mudah, namun tetap bisa dijalankan atau tetap diatasi. Dengan begitu akan menghadapi kenyataan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian pahami kondisi perkuliahan dan dunia pekerjaan yang Teteh jalani sekarang. Hal itu mungkin berguna agar tidak mencampurkan keduanya gitu. Maksudnya masing-masingnya bisa diatasi antara kerja ataupun kuliah. Kemudian kuliah hindari berpikir tentang kerjaan. Maksudnya ya bekerja, kuliah tetap kuliah gitu. Harus bisa membedakan antara keduanya gitu. Kemudian atur skala prioritas. Nah,
yang paling prioritas itu dalam kehidupan teteh apa gitu, kuliah atau kerja gitu. Menurut teteh, yang paling prioritas di kehidupan teteh itu apa? Ya mungkin kuliah, soalnya kan kuliah tuh beasiswa, jadi ya terpakunya ke beasiswa itu. Ya, oke. Kesempatan tidak datang dua kali ya. Ya, nah memutuskan kuliah sambil kerja kan tentu emang bisa dipahami lah kegiatannya apa saja gitu yang dilakukan. Nah, caranya ya eh, kuliah ataupun urusan kerjaan dari hal yang paling penting dan mendesak. Nah, tapi kan tadi udah dibilang yang paling prioritas itu kuliah. Jadi kita harus fokusnya ke arah sana tuh, ke arah perkuliahan teteh gitu. Meski emang kerjaan juga penting ya, tapi mungkin itu jadi sebagai sampingan lah. Nah, terus kalau misalkan pengen tetap menjalani sambil kerja, ya pahami jam kerjanya. Tadi kan teteh udah disebutkan sip-sipan ya. Nah, sip-sipan itu ya bisa kapan aja kan, maksudnya bisa pagi atau malam atau kapan lah, nggak tahu. Nah, misalkan dalam jam kerjanya ini teteh bagian si pagi, kemudian ada perkuliahan nih si pagi juga pas teteh kerja. Mungkin lebih baik teteh lebih dominannya memilih prioritas yang teteh tadi sebutkan yaitu kuliah ya, seperti itu. Kemudian harus terbuka juga sama bosnya gitu. Mungkin teteh tadi udah berbicara bahwa teteh udah ngobrol ke bos teteh, nah, itu lebih baik mungkin udah bagus lah gitu, udah ngomong. Mungkin seperti itu tips-tips dari saya teh. Apa bisa dapat dipahami? Bisa, Rif. Oke. Baik. Nah, setelah dari teman-teman nih ngasih solusi atau saran-sarannya, perasaan kita atau berpikiran teteh sekarang bagaimana? Ya sekarang mah alhamdulillah, maksudnya tuh nggak berpikiran gimana sih cara membagi. Sekarang mah udah enggak, kemarin-kemarin mah masih kepikiran tuh, sekarang mah udah enggak kok. Udah ya ada masukan dari kalian juga, saran atau tanggapan gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah enggak. Oke, jadi dapat bisa dipahami lah atau bisa membuka pikiran teh sedikit lah gitu dari saran-saran teman-teman sekalian. Oke, nah di sini kan kalian sudah memberikan saran solusinya kepada Tensa dan Tensa juga menanggapinya dengan hal positif ya, menjadi berpikir yang lebih matang atau lebih positif lagi gitu. Nah, di sini saya menggunakan teknik CBT yaitu kognitif, CBT atau kognitif, di mana sistem terapi CBT itu sebuah solusi atau terapi yang mengubah pikiran seseorang atau mengubah mindset seseorang dari yang berpikirnya misalkan tadinya negatif menjadi positif gitu. Kedengaran suara saya? Dari masuk terdengar. Oke, baik. Alhamdulillah sesi 2 ini sudah selesai ya. Mungkin sekarang di akhir sesi mungkin dari teman-teman sekalian bisa mengasih pesan kesan dan harapannya nih. Saya persilakan, boleh dari mana saja lah. Silakan pesan kesannya dari melakukan sesi konseling kelompok ini. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Bisa gak?
Misal Soalnya aib banget. Silakan teman-teman. izin masuk, Rip. Ya, silakan. Izin masuk. Kesan ya. Ya. Kesan teh senang bisa berkenalan dengan kalian. Yang kemarin kan sesi 1 sama sesi 2 orang-orangnya berbeda. Jadi nambah teman dari kampus lain, terus dapat silaturahmi juga sama Ripa sama Ega ya, yang satu SMP, sekarang ketemu lagi di Zoom. Terus pesannya tuh semoga bisa menjalin silaturahmi ke depannya. Udah mungkin dari kita segitu. Yang lainnya silakan. Rifa, mungkin dari aku mah ya, makasih banyak udah mengadakan acara ini. Senang gitu ya bisa kenalan sama teman-teman semua yang beda-beda dari mana gitu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Teh Nisa. Dari awal kayaknya kenal gitu ya. Ini teh kayak yang pas Alhamdulillah ketemu lagi walaupun secara virtual gitu. Pokoknya makasih banyak buat Rifa. Ya, Udah gitu aja. Oke, yang lainnya silakan. Ya, Izin gimana? masuk Teh. Ya, Izin silakan. masuk. Silakan. Aku terima kasih juga udah menambah wawasan dari pengalaman Tenisa, udah menambah kenalan juga teman. Terima kasih selaku penyelenggara acara. Ya, segitu aja. Terima kasih. Oke, siap. Yang lainnya silakan. Ya Teh, dari aku juga jadi bisa bersilaturahmi gitu Teh, bisa tahu banyak kenalan gitu, dapat kenalan maksudnya. Ya, oke. Itu aja sih Teh, terima kasih. Oke, sama-sama Teh. Yang lainnya silakan. Halo, cek. Ya, ada Teh. Ya, dari aku kesan dan pesannya ya yang kayak tadi Tenisa katakan bisa jadi kayak silaturahmi lagi dari yang tadinya udah kenal, lama nggak kenal, terus sekarang bisa ketemu lagi meskipun secara virtual, terus bisa kenal sama orang-orang yang belum kita kenal, terus jadi semoga dari acara ini kita dapat manfaat entah itu untuk kedepannya pendidikan kita ataupun untuk pekerjaan ataupun apa itu. Amin. Amin. Makasih. Silakan yang lainnya. Mungkin dari Teh Indri sama Teh Wita ada ingin menyampaikan pesan atau pesannya? Atau mungkin harapan nih bagi kita semua? Halo Teh Indri, Teh Wita. Oke, baik teman-teman. Di ujung perpisahan nih. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya telah menyempatkan waktunya untuk mengisi Zoom virtual ini. Mudah-mudahan apa yang telah tadi disampaikan oleh teman-teman atau cerita dari Teh Nisa bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua. Juga bermanfaat bagi kita semua.
Eh, Kemudian sekarang di ujung penutupan, mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi di lain waktu atau bahkan bisa bertemu langsung nih, bukan lagi virtual. Oke, saya Rifa Khotulnida, izin undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.